Halo Linkers, kembali bersama saya di channel Ray Mario. Inilah penjelasan KV terkait listing. Hari ketiga dari seri 10 hari Interlink. Pertanyaan tentang listing token di roadmap A Interlink. Saya percaya ini adalah topik yang sangat dikhawatirkan banyak orang. Sebagai perwakilan tim inti, saya hanya bisa membagikan ini secara publik setelah periode liburan. Hari ini saya siap menjawab semua pertanyaan yang konstruktif dan berorientasi kontribusi atas nama tim inti. Dalam white paper terbaru disebutkan bahwa listing direncanakan antara Q4 2025 dan Q1 2026. Banyak orang bertanya di mana kita sekarang. Apakah tim belum siap untuk listing? Pertama, saya ingin menyatakan dengan jelas bahwa listing itu sendiri tidak sulit. Tidak seperti yang banyak orang pikir. Kami telah bekerja sama dengan Exchange Tier 1. Dan dari sudut pandang eksekusi, listing bukanlah tantangan, namun penting untuk mengunjungi kembali tahap awal proyek. Awalnya Kinesis A Interlink berencana untuk listing di chain yang sudah ada, seperti Monad atau main chain besar seperti Ethereum atau Solana. Seiring waktu, proyek tumbuh dengan sangat cepat dan tidak terduga. Untuk benar-benar sesuai dengan skala apa yang menjadi Interlink, tim membuat keputusan strategis untuk membangun layer 1 sendiri, fokus pada infrastruktur AI dan pembayaran, dan memposisikan token Interlink sebagai token asli blockchain ini, memberikan utilitas yang nyata dan kuat. Apa artinya keputusan ini dan apa trade-off-nya? Membangun layer 1 sendiri memerlukan waktu yang lebih lama, terutama ketika mengintegrasikan node manusia dan HCS untuk memverifikasi ITLG. HCS tertanam langsung ke dalam layer 1 melalui algoritma berbasis graf, memungkinkan kami untuk menentukan apa yang terbaik untuk proyek ketika mendistribusikan reward ke node manusia. Ini secara alami memerlukan waktu lebih lama dibandingkan dengan menjadi aplikasi yang bergantung pada blockchain lain. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa tidak listing sekarang? Dari perspektif strategis itu sepenuhnya mungkin. Namun jika kami listing sekarang, seluruh proses verifikasi harus dijeda karena konflik antara chain. Pada tahap itu, ketika Interlink masih beroperasi di mainnet privat, sebagian besar komunitas tidak akan dapat mengakses token mereka saat listing. Pasar akan didominasi oleh market maker, VCs, dan pemegang besar. Itulah mengapa proses distribusi harus diselesaikan melalui mainnet privat terlebih dahulu, diikuti oleh mainnet terbuka. Masalah ini telah diidentifikasi dan sedang ditangani secara aktif, dengan semua sumber daya saat ini fokus pada versi 5.0. Setelah proses distribusi inti sebagian besar selesai, proses listing akan dimulai. Singkatnya, mengikuti jalur lama menjadi token yang bergantung pada jaringan lain akan memungkinkan listing lebih awal, tetapi kekuatan intrinsik dan utilitas token akan terbatas. Memilih untuk membangun layer 1 memiliki biaya infrastruktur yang lebih tinggi, kebutuhan sumber daya yang lebih besar, dan waktu pengembangan dan distribusi yang lebih lama. Namun pendekatan ini akan jauh lebih berharga setelah UI Interlink resmi diluncurkan sebagai mainnet terbuka. Penting untuk diingat bahwa tim inti Interlink juga ingin listing secepat mungkin. Berdasarkan desain, tim memegang sebagian alokasi token di bawah tokenomics. Namun jika proses tidak dieksekusi dengan benar, banyak upaya dan nilai yang telah dibangun dapat hancur. Anda bisa membayangkannya seperti pohon. Pohon yang tumbuh secara alami dengan perawatan yang tepat akan selalu lebih kuat daripada pohon yang dipaksa untuk berbuah terlalu awal. Linkers, selalu pikiran jujur dan transparan saya tentang pertanyaan listing. Ini bukan alasan atau bentuk pembenaran. Silakan bertanya dan terlibat dalam diskusi yang jelas dan terbuka.